Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tema Gorontalo. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Pendaki. Dan sebelum kita lanjut, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Di tengah kebingungan, kami semua dengan hanya duduk berdiam diri tanpa solusi. Tiba-tiba Iqbal berkata, "Aku rindu ibu. Aku rindu masakan ibu." "Sama, aku kangen ibu. Aku rindu masakannya. Masakan ibu kita memang selalu bikin kangen. Andaikan waktu bisa terulang, kita tidak mungkin terjebak di sini. Iya, mungkin aku sekarang bisa menikmati makan nasi hangat dengan sambal bawang buatan ibuku." Dengan kata Iqbal seperti itu, aku jadi teringat pesan kakeknya Ridho sebelum kita berangkat mendaki. "Wecok, kalian ingat 3 biji bawang putih yang ada di saku kalian masing-masing gak?" "Hah? Iya, mungkin itu kunci kita keluar. Katanya bawang putih kan tidak disukai makhluk gaib." "Iya, tapi kita harus apakah bawang putih ini?" Sambil mengeluarkannya dari saku celananya. "Kamu masih ada nggak, Panji?" kataku. Ridho kemudian meraba-raba saku celana Panji, dan ternyata masih ada. Hari semakin gelap, sepertinya waktu maghrib telah tiba. Cahaya matahari sedikit demi sedikit mulai menghilang dari pandangan. Kami semua bingung, harus apakan bawang putih yang kami pegang masing-masing ini. "Mungkin kita makan saja bawang putih ini. Mungkin itu yang menjadi kunci kita keluar dari sini," kata Ridho. "Tahu dari mana, Dok?" "Iya, kita coba saja. Daripada kita bengong tanpa melakukan apa-apa, mendingan kita coba makan saja. Benar gak, Ron?" katanya sambil memandangku. "Ya benar juga sih. Daripada bingung kan, kita coba saja dulu. Gak ada ruginya juga kan. Tapi emang bawang putih bisa dimakan mentah, bukannya rasanya gak enak?" "Iya, memang sih rasanya tidak enak. Tapi kita harus tahan, Cok. Mungkin ini harapan terakhir kita." Kemudian kami bersama-sama memakan satu bawang putih dulu, dan rasanya memang aneh, bikin mual. Panji juga kami paksa untuk mengunyahnya. Meskipun dia tidak mau, kami tetap paksa untuk menelannya. Setelah bawang putih pertama sudah kami makan, kemudian kami makan bawang putih kedua. Rasanya masih sama. Baunya saat dikunyah sungguh menusuk hidung. Dan bawang putih terakhir, kami merasa sudah tidak sanggup untuk memakannya. Tetapi dengan keyakinan kami semua bahwa ini kunci kami pulang, kami semua akhirnya berhasil memakan semuanya. Setelah itu, suhu yang tadinya merasa dingin tiba-tiba seketika berubah menjadi hangat, dan daun-daun tadinya yang hijau di sekitar kami tiba-tiba menjadi kering. Apa yang terjadi? Apa kita sudah keluar dari alam gaib ini? Kita nggak akan tahu sebelum kita mengeceknya. Ayo coba kita jalan ke atas hutan ini melewati batu ini. Kalau kita menemukan jalur pendakian yang dulu kita lewati pada saat mengejar ayam itu, berarti kita sudah keluar dari alam ini. Iya, ayo kita coba periksa. Lagian aku juga sudah pasrah. Walaupun kita tidak menemukan lagi jalur pendakian itu, aku mau di sini saja daripada harus kembali ke kampung siluman itu." Kami semua dengan perlahan berjalan di hutan itu, mengarah ke atas melewati batu yang besar itu. Hari sudah gelap. Senter yang kami bawa masing-masing sudah kehabisan baterai. Kami hanya berjalan dengan mengandalkan harapan, mengandalkan keyakinan. Terasa duri-duri dari semak-semak belukar menusuk kaki-kaki kami. Panji yang hampir pingsan lemas, kami rangkul dengan pelan-pelan. Mungkin kami berjalan itu sudah 1 jam lebih. Kami tidak menemukan tanda-tanda bekas jalur pendakian yang membuat harapan kita semua terkubur. Tetapi yang membuat kami yakin,
Kami semua tidak berulang kembali memutar-mutar di hutan itu, sama seperti sebelumnya ketika kita mencoba keluar. Pohon-pohon dan semak-semak yang kami lewati itu berbeda-beda, tidak ada yang sama seperti sebelumnya. Kami tetap berjalan dan akhirnya melihat cahaya dari kejauhan. Kami dengan penuh kegembiraan segera mendekati arah cahaya itu. Setelah sekitar 10 meter, cahaya itu nampak seperti api unggun. Tiba-tiba dari arah itu juga terdengar suara tawa orang-orang yang sedang bercanda. Dan nampaknya itu adalah beberapa tenda pendaki yang sedang ngecamp di sana. Kami seketika berteriak minta tolong karena Panji sudah akan pingsan. Seketika para pendaki yang sedang bercanda ria itu berdiri dan berlari ke arah kami yang tiba-tiba keluar dari hutan lebat. "Tolong, tolong kami," kataku berteriak. "Kalian kenapa?" Salah satu dari orang-orang itu bertanya kepada kami. Mungkin dia merupakan pemandu wisata yang sedang bersama tamu-tamunya. "Kami pendaki, Pak. Kami sudah 3 hari tersesat di hutan ini." "Sudah 3 hari? Astaga," katanya dengan panik. "Kalian kok bisa tersesat di sini? Ini kan jalur resmi." "Maksudnya jalur resmi? Bukannya ini jalur ilegal ya, Mas?" kataku bertanya balik. Sudah, kalian bawa temanmu yang sakit itu dulu ke tenda. Sepertinya dia kelelahan." "Baik, Pak." Kami semua kemudian pergi ke tempat bapak itu camping. Kemudian kami langsung diberikan air minum dan makanan berupa roti. Kami sangat menikmati makanan itu sampai kenyang. Kemudian Panji disuruh istirahat di dalam tenda itu. Aku sama Rido langsung membangun tenda di sana dan memasukkan ransel. Kemudian kami langsung tidur karena sudah sangat kelelahan. Keesokan paginya, aku terbangun karena suara ribut orang-orang yang tertawa di luar tenda. Aku kemudian melihat jam tanganku. Ternyata jamnya kembali normal, menunjukkan pukul 07.14 WITA. Aku kemudian mengeluarkan kepalaku dari tenda dan melihat bapak pemandu beserta pendaki lainnya sedang memasak. Aku keluar dan langsung berinisiatif membantunya. "Aku bantu masak ya, Pak." Kamu sudah bangun ya?" "Sudah, kamu istirahat saja sana." "Badan saya sudah pulih, Pak. Saya sudah bugar kembali." "Oh ya? Kalau begitu, kamu bantu saya mengiris sosis itu saja ya." "Baik, Pak." Aku kemudian mengambil sosis yang ada di dalam kemasannya. Aku belum pernah melihat merek sosis seperti itu sebelumnya, tapi aku tidak terlalu memperdulikannya. Aku langsung membuka sosis itu dan mengirisnya. "Oh ya, nama kamu siapa?" "Saya Roni, Pak." "Oh, kalian semua dari mana?" "Kami dari kota, Pak." "Bagaimana ceritanya? Kalian kok bisa tersesat? Padahal di jalur pendakian ini sudah banyak petunjuk jalan." "Kami 3 hari yang lalu melewati jalur yang dilarang. Kemudian kami mengejar ayam ke hutan. Dan sampai kami ketemu sebuah perkampungan dan tersesat di sana. Bukannya di gunung ini tidak ada jalur yang dilarang? Semua jalur pendakian di sini kan resmi. Terus mana bisa ada perkampungan di tengah hutan ini? Kita sudah jauh dari gerbang pendakian. Ini kan tempat kita camping ini jalur ilegal kan, Pak? Kami 3 hari lalu mengejar ayam dari sini, Pak, ke arah hutan itu." Sambil menunjuk ke arah hutan. "Kamu bagaimana sih? Ini jelas jalur resmi. Dan arah hutan yang kamu tunjuk tadi itu kan tebing curam. Makanya tadi malam kami semua di sini heran. Kenapa ada seseorang yang minta tolong dari arah tebing sana?" "Waduh, yang benar, Pak." Dari perkataan bapak ini, aku semakin percaya kalau perkampungan yang kami singgahi kemarin merupakan kampung gaib. Aku di sini tidak mau menceritakan bapak ini kalau kami semua sebenarnya telah masuk ke kampung gaib. "Kalau kamu masih belum percaya juga, coba kamu berjalan ke hutan arah kalian datang tadi malam itu." Kemudian Rido tiba-tiba keluar dari tenda dan duduk di sampingku. "Sudah bangun ya, Dok?" "Iya, Ron. Aku tidur nyenyak banget tadi malam." "Gimana keadaan Panji, Dok?" "Aman. Sepertinya dia memang sangat kecapean. Dia masih tidur tuh." "Oh ya, Pak. Kenalin nih teman saya. Namanya Rido." "Oh ya, salam kenal ya." Sambil berjabat tangan dengan Rido. Kata bapak ini, di arah kita datang tadi malam itu
tebing curam, Dok. Ah, yang benar kamu, Ron. Kalau kalian gak percaya, coba kalian berdua berjalan sekitar 100 meter ke sana, sambil menunjuk arah kami datang tadi malam. Oh iya Pak, ini Pak, sosisnya sudah selesai dipotong. Kemudian aku dan Rido berdiri dan berjalan menuju hutan arah kami datang semalam. Kami terus lurus. Dan betapa kagetnya kami berdua. Ternyata memang benar di sana adalah tebing yang sangat curam. Padahal dari arah itu kami berjalan 1 jam lebih untuk berhasil mencapai tempat camping bapak pemandu itu. Lihat Dok, sepertinya memang benar. Kita kemarin selama 3 hari masuk ke dunia gaib. Iya Ron, aku jadi merinding. Untung saja kita bisa keluar. Ayo kita cepat-cepat saja pulang. Aku sudah rindu rumah. Aku takut kembali masuk ke dalam kampung itu lagi. Iya Ron, ayo kita balik. Tapi baiknya kita jangan menceritakannya kepada pemandu wisata itu. Kenapa emangnya Ron? Mereka pasti tidak akan percaya kalau kita sudah masuk ke dalam kampung gaib. Dan kalau mereka percaya juga, mereka pasti akan ketakutan dan menyebarkannya ke orang-orang. Terus tidak ada yang berani mendaki lagi di gunung ini, kataku. Oh iya deh, aku gak akan menceritakannya ya. Tiba-tiba dari arah tebing itu terdengar suara panggilan. Hei, kalian. Suaranya sama persis seperti kakek tua yang memanggilku ketika aku berada di musala itu. Kami berdua kemudian berhenti dan menoleh ke belakang dan melihat sebuah kepala kakek-kakek tua yang seram sekali, sama seperti makhluk-makhluk yang menyeramkan di kampung itu. Rambutnya terurai panjang, memiliki tanduk seperti domba yang melingkar ke depan pipinya. Matanya hijau, tetapi kami tidak melihat badannya, hanya kepalanya saja. Beraninya kalian keluar dari kampung ini, katanya dengan seram dan marah. Ampun kek, kami tidak akan mengulanginya lagi, kataku menjawab dengan nada ketakutan. Kakiku sudah bergetar. Rido yang ada di sampingku tadi seketika langsung berlari meninggalkanku. Lari Ron, lari, kata Rido sambil berlari. Aku masih terdiam melihat kepala kakek itu. Tiba-tiba dia berdiri, dan ternyata badannya itu adalah ular dan kepalanya itu manusia. Tanpa berpikir panjang, aku seketika langsung berlari. Tunggu aku Dok, kataku sambil berlari. Kami berlari sampai tempat camping itu. Mereka semua kaget karena berlari seperti habis dikejar setan. Kalian kenapa? Ada makhluk jadi-jadian. Dok, jangan, sambil menepuk pundak Rido. Gak ada apa-apa kok Pak, sambil menahan raut wajah yang panik dengan wajah tersenyum. Kalian ini apa-apaan sih? Mana ada makhluk jadi-jadian di sini? Ya Pak, mana ada. Nih si Rido aneh-aneh aja. Ron, kita balik yuk. Dengan panik Rido langsung masuk ke tenda dan membangunkan Panji, Daniel, dan Iqbal yang sedang tertidur. Kok kalian buru-buru banget ya? Ini makanannya belum matang. Aku juga merasa ketakutan dan setuju untuk segera meninggalkan tempat itu. Iya Pak, mereka kangen sama orang tua. Makanya kita ingin cepat-cepat pulang, karena kita sudah tersesat di hutan ini selama 3 hari. Tapi teman kalian yang satunya itu masih sakit. Iqbal dan Daniel kemudian keluar dari tenda karena dibangunkan oleh Rido. Ayo makan dulu. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Gak ada apa-apa kok Mas. Kenapa kalian seperti ketakutan sekali? Iya, kalian ceritakan saja apa yang terjadi kepada kalian kemarin. Panji tiba-tiba keluar dari tenda dan langsung menjawab perkataan pemandu itu. Kami kemarin masuk ke alam jin. Alam jin maksudnya? Semua pendaki yang di sana terkejut mendengar Panji. Apa-apaan sih kamu Panji? Mana pernah kita ke alam jin? Iya kan Dok? Kamu yang kenapa Ron? Kita kan jelas-jelas kemarin tersesat selama 3 hari di alam jin itu, katanya Panji membalas. Panji orangnya tidak bisa diajak kompromi. Mulutnya memang tidak bisa ditahan. Iya Pak, alam jin.
Itu sebabnya kita kemarin keluar dari hutan sana. Di tebing yang Bapak maksud itu ada perkampungan jin yang tak kasat mata. Yang benar Mas, aku jadi takut nih. Kampung jin seperti apa? Bapak sudah sering bolak-balik memandu pendaki di semua jalur pendakian, tetapi Bapak tidak pernah bertemu perkampungan itu. Iya Pak, benar kata Panji. Sebaiknya kita segera pulang Pak. Di hutan ini angker Pak. Kemarin kami menemukan kampung yang isinya di sana makhluk-makhluk menyeramkan. Waduh, aku jadi takut. Kita pulang saja kalau begitu. Kita jangan melanjutkan pendakian ini. Sambil menatap Pak pemandu itu. Tenang, gak ada yang seperti itu. Mungkin mereka cuma kelelahan karena tersesat kemarin, kata Pak pemandu menjelaskan. Iya, benar itu Pak. Kita kelelahan kemarin, makanya kita ngawur ngomongnya. Maaf ya Pak, kataku. Ayo kita pulang saja, kata Rido sambil membereskan tenda. Iya Pak, kami pulang duluan kalau begitu ya. Jangan percaya omongan teman-teman saya ya Pak. Mereka itu bohong. Maaf ya Pak. Kamu kenapa nutup-nutupi Ron? Terserah kalian mau percaya atau tidak. Yang penting kita sudah kasih tahu yang sebenarnya terjadi. Aku ikut pulang aja Pak pemandu. Aku takut apa yang dikatakan mereka itu benar, kata pendaki wanita. Iya Pak, saya juga mau ikut pulang saja. Pacar saya gak berani ini, ucapnya sambil menggandeng pacarnya. Baiklah, kalau semuanya ingin membatalkan pendakian ini, apa boleh buat. Kita berangkat pulang hari ini meskipun belum sampai puncak. Waduh, kok semuanya jadi ikutan pulang? Maaf ya Pak, gara-gara kami, Bapak jadi kehilangan tamu. Sudahlah Ron, Bapak juga sudah dibayar 80% sebelum berangkat mendaki. Jadinya Bapak tetap mendapatkan uang meskipun tidak sampai puncak. Oh ya deh Pak, sekali lagi kami minta maaf ya. Kemudian kami semua sarapan pagi dan dilanjutkan dengan membongkar tenda masing-masing dan memasukkannya ke dalam ransel. Oh ya, para pendaki yang menyelamatkan kami itu terdiri dari 8 orang, 3 wanita dan 4 pria beserta bapak pemandu itu. Mereka semua tidak melanjutkan pendakian karena takut dengan cerita kampung jin yang kami masuki kemarin. Mereka akhirnya mengikuti kami pulang dengan berjalan bersama-sama. Kembali ke tahun 2018, kami berjalan bersama-sama sampai kami tiba di pos 3 dan beristirahat di sana untuk makan siang. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.41 Wita, kami langsung duduk dan meletakkan ransel masing-masing di tanah. Di sepanjang perjalanan tadi, kami banyak melewati para pendaki yang akan naik ke puncak Gunung Samalas. Aku heran, kenapa banyak pendaki yang naik, padahal pada saat kita naik kemarin sangat sepi karena sedang musim hujan. Pak, kok ramai yang mendaki ya? Padahal kemarin pada saat kami berangkat mendaki, hanya rombongan kami saja yang mendaki gunung ini. Tapi kok sekarang banyak sekali yang mendaki? Kataku kepada bapak pemandu itu. Sepi bagaimana Ron? Sejak bulan lalu juga sudah banyak yang mendaki gunung ini. Sekarang kan sudah masuk musim kemarau. Kalau musim hujan baru sepi yang mendaki gunung. Ah, yang benar Pak, kami 3 hari yang lalu cuma motor kami saja yang mengisi parkiran itu. Oh, mungkin setelah kalian jalan ada banyak yang di belakang kalian mendaki. Tapi bukannya sekarang musim hujan Pak. Kami pas mendaki kemarin itu hujan terus Pak, sampai kami harus memakai jas hujan plastik. Aku kemudian mengeluarkan jas hujan plastik yang kami pakai waktu itu. Buat apa kalian bawa jas hujan untuk mendaki di musim kemarau ini? Ada-ada saja kalian, sambil tertawa. Pendaki yang lain juga ikut tertawa melihatku membawa jas hujan. Memang benar kok Pak, kami berapa kali sudah diguyur hujan, makanya kami pakai jas hujan plastik ini, kata Daniel memotong pembicaraan aku dan Pak pemandu itu. Kalian aneh ya, padahal musim kemarau, mana mungkin ada hujan. Sudahlah, kalau Bapak tidak percaya, ya gak usah, ribet amat sih, kata Panji menjawab. Bukannya kami tak percaya, tetapi memang benar tidak pernah turun hujan 3 hari yang lalu.
Mungkin di gunung ini saja yang hujan Pak, sedangkan di gerbang pendakian tidak ada hujan, kataku meluruskan. Ya mungkin saja begitu, kata Rido. Kami pun selesai membahas itu dan mulai mempersiapkan peralatan untuk memasak. Aku ingat di pos 3 ini, tempat kami ngecamp 3 hari yang lalu ketika aku melihat cahaya yang berwarna hijau pada malam hari itu. Aku melihat tanah di sana sangat kering, seperti musim kemarau yang membuat aku masih bingung kenapa musim hujan sangat cepat berlalu, dan pohon-pohon di sekitar juga sudah gundul karena daunnya banyak yang gugur. Padahal 3 hari yang lalu sangat lebat. Tapi sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Aku langsung membantu teman-teman yang lain memasak. Di pos 3 itu banyak pendaki juga yang istirahat di sana. Pakaian yang mereka pakai dan gaya-gaya rambut mereka sangat berbeda. Berbeda dari penampilan aku yang menurutku sudah paling keren. Aku lihat baju-baju mereka. Tidak ada mereka yang aku kenal. Kemudian ada yang aku lihat mengeluarkan kamera yang kelihatannya canggih. Padahal kamera itu sangatlah mahal. Hanya orang-orang kaya yang mampu membelinya. Dan yang membuatku kagum, aku melihat ada orang yang memakai HP yang layarnya besar dan kelihatan kamera belakangnya ada 2. Aku belum pernah melihat HP seperti itu. Yang aku tahu, HP itu mempunyai 1 kamera belakang dan 1 kamera depan. Aku hanya penasaran melihatnya. Tiba-tiba di samping aku pendaki rombongan tamu Pak Pemandu juga mengeluarkan HP layarnya besar dan kamera belakangnya ada 2 juga. Aku baru pertama kali lihat HP kayak gitu Mas. Itu HP baru ya Mas? Pasti mahal ya? Wah, ini kan HP keluaran lama Mas. Orang-orang juga udah biasa pakai HP kayak gini. Harganya gak terlalu mahal, sekitar 2 jutaan aja sudah dapat. Tapi aku kok tumben melihatnya. Ini HP saya aja katanya udah paling canggih. Ini saya beli 3 bulan yang lalu dengan harga 4 jutaan. Sambil mengeluarkan HP yang layarnya seumuran 4 inci. Wah, itu kan HP jadul Mas. Tapi memang sih dulu HP itu harganya mahal banget. Sekarang mah udah gak laku. Tapi kok Masnya bisa beli baru 3 bulan yang lalu? Kan HP-nya udah gak ada dijual di toko HP, katanya dengan heran. Ini kan keluaran baru Mas, bukan HP jadul. Masa HP aku yang lagi ngetren ini dikira jadul Nil? Kataku sambil menunjukkan HP aku ke Daniel. Mana mungkin, itu kan HP keluaran terbaru. Mungkin Masnya itu kurang update. Kurang update gimana? Semua orang tahu kalau itu memang HP jadul. Itu kan HP mahal zaman saya muda dulu, kata pemandu. Yang benar Pak? Iya benar. Bapak waktu muda dulu baru lulus kuliah, mana ada uang buat beli HP semahal itu. Tapi sekarang kan zaman sudah berubah. Sekarang HP sudah makin canggih dan harganya juga semakin murah. Wah, emang Bapak muda dulu tahun berapa Pak? Kok udah ada HP kayak punya Roni itu? Itu sekitar 12 tahun yang lalu. Mungkin tahun 2005 atau 2006 kalau nggak salah. Ah, Bapak ini ngarang. Hahaha, kata Iqbal sambil tertawa. Ternyata Bapak yang serius gini bisa bercanda juga ya. Iya Pak, masa tahun 2006 dibilang masa mudanya dulu? Aku juga tertawa mendengarnya. Pendaki yang lain memandang kita berlima dengan tatapan aneh dan heran. Kalian kenapa ketawa seperti itu? Memang benar kan 2006 itu zaman dulu. Kok kalian tertawa mendengarnya? Maksud kalian apa ya? Kenapa kalian tertawa mendengar kabar kalau masa muda saya itu 12 tahun yang lalu? Kan Bapak lagi bercanda sama kita. Jadinya lucu aja kan? Masa tahun 2006 Bapak bilang zaman dulu? Iya Pak, ada-ada saja. Kalau di zaman muda Bapak 2006, terus tahun berapa sekarang Pak? Katanya sambil tertawa. Ini kan tahun 2018. Kenapa kalian harus tertawa mendengar itu? 2018 dari Hong Kong. Hahaha, kata Panji sambil tertawa. Iya, ini kan tahun 2006. Kalian kenapa sih? Kata Iqbal. Loh, lah kok kalian bilang 2006? Kata Pak Pemandu dengan heran. Iya Pak, kan memang benar. Ini tahun 2006. Emangnya ada yang salah Pak?
Pendaki yang lain semakin keheranan mendengar kami yang mengatakan kalau tahun ini adalah tahun 2006. Sekarang ini tahun 2018. Kenapa kalian semua bilang tahun 2006? Mungkin kalian masih kecapean. Coba kalian istirahat saja dulu. Kami gak capek, Pak. Kami baik-baik saja kok. Ini memang tahun 2006. Kami berangkat mendaki 4 hari yang lalu dan tersesat selama 3 hari di sebuah kampung di tengah hutan tempat arah kami datang kemarin, Pak. Memang benar, kalian semua butuh istirahat. Ayo istirahat saja dulu, biar Bapak saja yang memasak untuk makan siang ini. Kalian mungkin yang kecapean. Ini jelas-jelas tahun 2006. Malah dibilang 2018. Konyol banget bercandanya. Coba kamu lihat tahun berapa mie instan ini kadaluarsa, katanya sambil menunjukkan satu bungkus mie. Panji kemudian mengambilnya dan membaca tanggal kadaluarsanya. Seketika Panji langsung terdiam dan melepaskan mie instan itu ke tanah. Coba kamu lihat, Ron, kata Panji sambil bengong. Aku kemudian mengambil mie instan itu dan melihat memang benar tanggal kadaluarsanya di tahun 2020. Aku juga langsung terdiam dan kebingungan dengan apa yang terjadi. Kalau kalian masih belum percaya, nih coba lihat uang ini. Tahun berapa uang ini dicetak? Sambil mengeluarkan 2 jenis uang yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Aku melihat tahun berapa uang itu dicetak. Ternyata tahun 2017. Ini pasti uang palsu ya, Pak? Kok ada uang seperti itu? Kataku heran. Ini uang baru. Ini uang resmi Indonesia. Baru dikeluarkan tahun lalu. Uang Indonesia itu kayak gini, Pak. Sambil mengeluarkan uang 10.000 keluaran 2002. Itu kan uang jadul yang sudah tidak berlaku sekarang. Kami semua semakin bingung dengan apa yang terjadi dengan orang-orang ini dan tahun berapa yang sebenarnya sekarang. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel ini, Tema Gorontalo.